Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam toleransi rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Tidak untuk melecehkan, ya mohon maaf, tetapi karena rasa kasih sayang antar sesama kita perlu saya sampaikan uh, amanat Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui, Tuhan itu hanya satu. Ya, tidak mungkin dua, tidak mungkin berbeda-beda. Dan untuk itu agama itu pasti satu. Kita mencari mana yang benar. Tinggal kita berargumentasi berdasarkan dalil petunjuk yang bisa dipercaya. Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhiruhu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Sesungguhnya kami utus engkau Muhammad untuk membawakan petunjuk, yakni Al-Quran, dan agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diunggulkan atas semua agama yang ada di dunia, sekalipun orang musyrik tidak menyukainya. Ini salah satu pernyataan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, yakni petunjuk itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membedakan yang benar dan yang salah. Artinya tanggapan dari komentar ini yang mengatakan kalau begitu manusia mesti bawa KTP neraka dan surga dari akhlak, perbuatan bukan dari agama. Ya, sesuci-sucinya agama, manusianya akhlaknya buruk, jangankan di akhirat, nanti di dunia pun celaka. Betul sekali ya. Untuk itu Al-Quran adalah petunjuk yang paling sempurna untuk menyempurnakan akhlak itu, saudaraku, melalui agama yang benar, yakni Islam. Nah, sekalipun orang musyrik tidak menyukai. Makanya Allah SWT menyatakan bahwa inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama di sisinya kecuali Islam. Nah, Islam ini kalau sebelum Nabi Muhammad diutus itu ajarannya tauhid. Setiap nabi menyeru menyembah Allah Subhanahu wa taala. Coba nabi mana yang menyeru menyembah selain Allah? Tidak ada. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Perlu kita ketahui ya, kalau di dalam surah Al-Maidah ayat 46 sampai 47 48 itu dijelaskan bahwa sesungguhnya kami utus Isa putra Maryam untuk menyempurnakan agama sebelumnya, kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Kami berikan Injil kepada Isa putra Maryam untuk membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat, yang berisi petunjuk dan cahaya. Artinya apa? Taurat sebelumnya isinya petunjuk dan cahaya. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam atau Al-Masih putra Maryam atau yang kita sebut juga Yesus atau Yesus Kristus, isinya petunjuk dan cahaya kepada umat manusia. Untuk itu umat Israel yang diutus untuk Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Petunjuk yang benar. Pada waktu itu, ya, pada Nabi Musa alaihissalam dikatakan bahwa sesungguhnya kata Allah, untuk pengikut Injil itu wajib memutuskan segala perkara dunia dan akhirat mengikuti petunjuk Allah yang ada di dalam Injil. Barang siapa melakukan memutuskan suatu perkara tidak mengikuti petunjuk Allah yang ada di dalam Injil, maka mereka tergolong orang fasik, orang ingkar, orang kafir. Maka ini di dalam surat Al-Maidah ayat 46 dan 47. Nah, orang yang fasik ini sudah mengingkari, sudah tidak mengikuti petunjuk dari Nabi yang diutus,
tidak menyembah selain Allah, maka ini akan menjadi celaka. Maka itulah ayat-ayat yang dijelaskan seperti wattaqun narul lati uiddat lil kafirin. Sesungguhnya takutlah kalian kepada api neraka yang nantinya disiapkan untuk orang-orang kafir, kata Allah. Ini di dalam surah Al-Imran ayat 131. Nah, di dalam surat Al-Maidah ayat 46-48-nya itu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad diutus setelah Nabi Isa alaihissalam untuk membenarkan ajaran Nabi Isa alaihissalam dan diturunkan Al-Quran untuk membenarkan adanya kitab suci sebelumnya, Zabur, Taurat dan Injil, dan membenari ajaran-ajaran sebelumnya. Ya, dan juga di dalam keputusan Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menjelaskan perselisihan-perselisihan yang sedang berlangsung. Seperti perselisihan apa? Perselisihan yang mengatakan Isa alaihissalam itu Tuhan, Isa alaihissalam itu pokoknya berbagai macam pendapat lah gitu. Maka Nabi Muhammad lah membawanya, dijelaskan oleh Allah SWT melalui kitab suci Al-Quran. Itu saudaraku. Jadi untuk urusan akhlak tidak ada ajaran yang lebih sempurna, yang paling sempurna dan benar kecuali Al-Quran. Contoh misalnya masalah akhlak. Wa'budullaha wa la tusriku bisai wa'budullaha wa la tusriku bihi sai'ah. Sembahlah Allah, Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Dan janganlah kalian menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Ini petunjuk yang paling utama. Siapapun kita, ya, Allah menyuruh menyembah dia dan dilarang menyekutukan dia. Dan berlaku baiklah kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana wa bizil korba wal yatama wal masakin wal jari zil korba wal jaril junubi wasuhibi bil jambi wabni sabil wa ma malakat aimanukum innallaha yuhibbu man kana mukhtalan fakhuroh. Nah, ini dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 36 bahwa sesungguhnya akhlak yang paling utama itu adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah SWT dengan baik. Bagaimana kita berlaku baik kepada kedua orang tua, kaum kerabat, keluarga terdekat, anak yatim, fakir miskin, orang tetangga dekat, tetangga jauh, orang rekan-rekan kerja, rekan bisnis, rekan apa saja, orang di dalam perjalanan, orang dalam kesusahan, dan lain sebagainya. Pokoknya semua manusia diperintahkan oleh Allah SWT agar berlaku baik, agar berlaku dengan akhlak yang mulia. Ini salah satu ayat yang mengatakan masalah akhlak. Jadi yang pertama tadi, meskipun kita baik kepada orang tua, kaum kerabat, anak yatim, fakir miskin, orang dalam perjalanan, tetangga dekat dan tetangga jauh, kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dengan sesembahan lain, maka kita akan menjadi orang celaka. Maka inilah yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Jadi saudaraku, lengkap. Coba buka surat An-Nisa ayat 36. Surat Al-Maidah ayat 70 ayat 46, 47, 48. Surah Al-Maidah ayat 72, 73 misalnya. Jadi saya hanya menyampaikan kalau kebanyakan ustadz yang gelak-gelak seperti itu, dia nggak menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Sekedar ceramah-ceramah yang penting penonton senang, gelak-gelak ketawa. Tapi ini ajaran yang paling sempurna yang saya sampaikan. Saya tidak dibayar. Ya, saya ingin menyampaikan karena rasa peduli kita antar sesama, terlepas mau mengimani atau tidak itu silakan. Ya, bukan untuk saling bermusuhan. Itu saudaraku ya, bahwa agama Islam, Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak, tidak ada lain. Ya, memberi peringatan dan kabar gembira. Peringatan bagi orang yang mengingkari maka akan masuk neraka, siksa dan azab neraka. Bagi yang beriman, bertakwa akan mendapatkan pahala, ampunan dan pahala mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Selamat malam, salam toleransi, kompak selalu.